Halo sobat anime, kita hapus lagi yuk Martial God Asura. Langsung aja kita gaskeun. Mereview sedikit dari pas sebelumnya setelah Feng bertarung dengan bocah-bocah dari Holy Land. Di sini Feng pun dikejutkan dengan kembali munculnya si kampret botak ini. Ya, sebenarnya di sini Feng pun tidak masalah dengan si kampret botak, tapi yang menjadi masalahnya adalah si botak ini membangkitkan Wang Fu Hou yang tiba-tiba saja melepaskan suatu serangan ke arah MILF Kuisi yang notabene-nya adalah tunangannya sendiri. Dan beruntung sebelum serangan itu datang mengenainya, Feng datang tepat waktu. Doi melepaskan suatu serangan yang dapat menghalau serangan dari Pak Tua gila itu. Tapi ingat, Wang Fu Hou ini adalah seorang master yang sungguh sangat kuat. Maka dari itu di sini pengemis gila itu pun dapat kembali melepaskan teknik lainnya lagi yang tidak kalah gila, yaitu teknik Fire Dragon. Tapi slap! Teknik Fire Dragon itu dapat dihentikan oleh Chu Feng dengan menggunakan teknik White Tiger miliknya. Tapi lagi-lagi di sini pengemis tua itu pun tidak tinggal diam, dan lagi-lagi pengemis tua itu pun melepaskan teknik Blazing Flame yang merupakan teknik api tingkat atas. Bahkan di sini milik kuis ini pun tidak yakin Feng ia dapat menahan serangan gila itu. Tapi untuk Feng sendiri, Doi pun santuy aja karena Doi yakin mau sekuat apapun teknik api itu, percayalah kepadaku, aku pasti bisa mengatasinya. Ya, di sini kekhawatiran dari Milk Kuisi ini bukan tanpa alasan karena memang di sini teknik api Pak Tua itu sungguh sangat gila. Boom! Pengemis tua itu pun meledakkan Chu Feng. Bahkan di sini si botak kampret ini sungguh sangat yakin kalau Feng pasti akan benar-benar mati kali ini. Karena memang secara hitung-hitungan secara matematika, Chu Feng tidak akanlah mungkin ia dapat mengalahkan Wang Fu Hou yang memiliki level kultivasi di ranah Martial King tingkat 8. Begitu juga dirasa oleh para ciwi-ciwi ini. Karena memang badai api gila itu sungguh sangat benar-benar gila. Tapi tiba-tiba saja badai api itu pun whoosh menghilang. Ya, menghilang bersamaan dengan menghilang badai itu. Di sini, Chu Feng pun dapat bangkit kembali dengan armor full di tubuhnya. Dan mereka semua yang menyaksikan itu, mereka tidak percaya dengan Chu Feng yang dapat bertahan dari serangan Blazing Flame milik pengemis tua itu. Karena mau bagaimanapun, Feng di sini hanya berada di ranah Martial King tingkat 4 dan lawannya ada di ranah Martial King tingkat 8. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kini kultivasi Feng ternyata dapat meningkat naik ke ranah Martial King tingkat 5. Dan itu juga mengejutkan si botak ini. Doi berpikir kalau ini sangat mustahil bagi Chu Feng untuk dapat melakukan ini semua. Oi botak, apakah kau terkejut dengan teknikku ini? Iya, teknikku ini dapat membantuku menembus batasan tanpa memberikan efek samping kepada diriku ini, ujar dari Chu Feng. Dan untuk merespon itu semua, kini si botak ini pun kembali meminta kepada pengemis tua itu untuk segera bunuh bocah Chu Feng itu. Dan benar saja, kini pengemis itu pun kembali menggunakan teknik apinya. Doi mengumpulkan api dan mulai membakar semuanya. Dan puncaknya ketika ia membangun suatu bola api raksasa yang dikenal sebagai teknik Blazing Flame tingkat 5, ujar dari MILF Kuisi ini. Tapi untuk Chu Feng sendiri, Doi pun santuy-santuy aja. Ia malah kini bersiap untuk Kamehameha Diar. Ledakan super besar Kamehameha dari Chu Feng dapat meledakkan bola api raksasa itu. Dan selepas menghancurkannya, di sini Feng pun berujar kalau kini ia akan melakukan counter, bukan lagi cuma bertahan. Dan melihat Chu Feng yang bersiap untuk melepaskan counter, di sini pengemis tua itu pun kembali menyiapkan teknik apinya lagi. Dengan fireball yang banyak di sisinya, di sini whoosh, bola-bola api itu pun menerjang Chu Feng. Dan di sini untuk melakukan counter, Chu Feng pun melepaskan Kamehameha-nya kembali dan duar. Kembalilah terjadi suatu letupan besar di udara. Dan itu juga menyadarkan Chu Feng kalau teknik api milik pengemis tua itu memang benar-benar gila karena dapat membakar apapun itu. Karena memang di sini Wang Fu Hou benar-benar sangat kuat. Dan itu juga menyadarkan Chu Feng kalau ini benar-benar akan sangat sulit. Ditambah ketika pengemis tua itu pun kini mengeluarkan sebuah senjata sucinya yang berupa kipas sate. Waduh. Karena memang dengan sekali hembusan kipas itu aja, muncullah sumber api dari bawah sana. Dan itu juga memaksa Chu Feng harus kembali terbang ke udara. Dan untuk merespon serangan itu, di sini Chu Feng pun mengeluarkan 4 binatang suci miliknya yang ia satukan ke dalam satu susunan formasi khusus yang ia bangkitkan oleh Chu Feng. Ya, dengan formasi itu, di sini Chu Feng pun dapat memadamkan api-api yang ada di sekitarannya ini. Dan melihat Chu Feng yang dapat mengimbangi pengemis tua itu membuat si botak ini pun murka. Doi kembali meminta kepada pengemis tua itu untuk segera bunuh Chu Feng sekarang juga. Dan benar saja, mendapatkan perintah itu membuat Wang Fu Hou kembali menyiapkan teknik lainnya lagi.
Dan dengan sekali tebasan kipas itu kembali tiba-tiba saja, wush, muncullah ular api yang sungguh sangat banyak. Dan ketika api itu mulai menerjang formasi milik Chu Feng, di sini formasi itu mencoba untuk melindungi mereka semua yang ada di bawah sana. Tapi sayangnya, di sini formasi yang dibangun oleh Chu Feng ternyata harus hancur berkeping-keping akibat terkena serangan dari Pak Tua itu. Bahkan serangan Pak Tua itu pun juga tidak sampai di sana aja. Di sini api-api gila itu pun kembali mengumpul di udara dan membentuk bola api raksasa. Ya, yang disebut sebagai The Array of Fire Snake of the Burning Sky. Dan dengan teknik api gila itu, di sini si botak itu pun kembali sungguh sangat yakin kalau Chu Feng pasti bakalan tewas kali ini juga. Dan untuk Chu Feng sendiri yang melihat teknik api gila itu, doi pun tahu kalau sepertinya ia harus menggunakan teknik rahasianya juga untuk mengakhiri ini semua. Ya, karena di sini Feng pun juga ingin menggunakan teknik barunya. Doi juga sempat dihentikan oleh Egi. Ia mengatakan kalau ini cukup berbahaya untuk tubuhnya Chu Feng sendiri. Ya, di sini Feng pun beralasan kalau ia tidak memiliki pilihan lain. Kalau ia tidak melakukannya sekarang, mungkin saja Doi tidak akan memiliki kesempatan lain lagi untuk bertahan hidup. Maka dari itu di sini, Egi, bantulah aku untuk mengakhiri pertarungan ini. Ya, sambut dari Egi. Yang membuat kini tiba-tiba saja tubuh dari Feng diselimuti oleh bulu-bulu burung yang keriting dan boom. Feng pun melakukan transformasi kembali dengan muncullah sayap burung di tubuhnya. Dan untuk Huang Fu Hoyu, Doi masih menggila. Doi kembali menyiapkan api gilanya dan membakar segalanya. Dan untuk menghentikannya, di sini Chu Feng pun harus melepaskan teknik prospecting skill. Boom! Teknik itu berhasil menghancurkan bola api gila milik pengemis tua itu. Dan seketika bola-bola api itu pun menghilang. Hush! Di sini Feng pun bergerak dengan sangat cepat menangkap si botak kampret ini. Dan melihat Feng melakukan ini semua membuat dirinya pun mendapatkan sorak-sorak gembira dari para pendukungnya itu. Sedangkan untuk Feng, Doi tahu kalau teknik yang ia gunakan ini telah memakan banyak sekali kekuatan dari Egi. Maka dari itu di sini, untuk mengembalikan kekuatan itu, Doi akan menyerap semua level kultivasi milik si botak kampret ini yang ada di ranah Martial King tingkat 7. Namun sayangnya, Feng yang menyerap terlalu banyak energi vitalitas milik si botak, tubuhnya pun oleng dan harus tumbang. Ya, Feng pun tumbang dan diuber-uber oleh seluruh teman-temannya. Dan di sini, Pak Tua Chan Feng ini yang mendapatkan Feng tumbang. Doi merasa kalau Feng saat ini sedang sakaratul maut. Mengingat kini nafasnya pun juga mulai melemah. Bahkan setelah ia memberikan sedikit teknik penyembuh miliknya itu. Namun tiba-tiba saja kedua master ini pun dikejutkan ketika ada seseorang yang berujar kalau apa yang dilakukan oleh Pak Tua Chan Feng itu percuma. Maka dari itu, kenapa kalian tidak membiarkanku untuk mengobati bocah itu? Mendengar ada yang berbicara seperti itu menyadari Pak Tua ini kalau ia hanya dapat mendengar suara tapi tidak tahu di mana posisi orang yang berbicara itu. Maka dari itu, orang yang seperti ini pasti adalah seorang master yang sungguh sangat kuat dan tidak dapat diremehkan. Maka dari itu, di sini Kui Chan Feng pun yang merupakan master yang ada di ranah martial tingkat 7, Doi harus bersikap dengan sangat sopan dan ia juga berujar, "Maaf, saya tidak tahu siapa Anda. Bisakah Anda menunjukkan diri?" Aku tidak bisa mengatakan siapa namaku, tapi aku berteman dengan bocah itu dan aku ingin membantunya sedikit. Dan melihat Pak Tua itu datang membuat Kui Chan Feng pun sadar kalau orang tua itu ada di ranah Martial King tingkat 8. Dan ini sungguh membingungkan mengingat dirinya sampai tidak sadar kalau ternyata ada master kuat di antara mereka. Setelah melepaskan teknik spesialnya, di sini Pak Tua itu pun berujar kalau Feng ia akan baik-baik saja setelah ia beristirahat selama beberapa bulan. Dan ia juga meminta kepada teman-temannya Feng untuk tidak perlu khawatir karena ia akan bangun setelah tubuhnya pulih. Dan untuk pengemis tua itu, Doi masih tetap menggila, teriak-teriak sendiri. Dan Milf Kuisi yang khawatir dengan tunangannya itu, Doi juga sempat dihentikan oleh bapaknya karena Doi takut kalau anak gadisnya ini akan terluka. Tapi Doi tidak dapat membiarkan pengemis tua itu pun menjadi seperti ini seorang diri. Maka dari itu di sini, Pak Tua misterius itu pun berujar untuk santuy aja. Karena saat ini Feng telah menghancurkan formasi kontrol yang mengincar pengemis gila itu. Di sini Pak Tua ini juga mengatakan dengan obat ini ia akan tertidur selama beberapa hari dan akan baik-baik saja. Awalnya di sini Milf Kuisi pun sedikit ragu, tapi begitu slop obat itu dimasukkan ke dalam mulut pengemis tua itu, Doi pun langsung tumbang. Ya, tumbang di pelukan Milf Kuisi. Dan Milf Kuisi juga sadar kalau irama nafas dari kekasihnya ini ternyata mulai stabil dan juga energi dalam tubuhnya juga mulai sedikit kondusif.
Sedangkan untuk Chu Feng, kini Doi pun berada di dalam alam bawah sadarnya dan mencari-cari di mana Egi berada. Padahal di sini Egi sedang tidur. Bahkan Doi juga merasa risih dengan Feng yang terus-terus memanggil namanya. Namun di sini, Feng pun sungguh sangat senang melihat Egi yang baik-baik saja setelah ia memberikan semua kekuatan untuk dirinya. Ya, di sini Egi pun tidak keberatan, tapi Doi juga berujar kalau Feng sebaiknya ia harus bangun sekarang karena mereka semua telah menunggu dirimu. Dan begitu Feng membuka matanya, buah, Egi ternyata ada di atas perutnya. Di sini Egi juga berujar kalau Feng saat ini sudah berada di ranah Martial King tingkat 8. Tapi begitu ada seseorang yang menyadari kalau Feng telah bangun, di sini Egi juga kembali ke dalam domain spirit miliknya. Dan ternyata orang yang tahu kalau Feng telah sadar adalah Milf Kuisi. Dan sini Feng pun juga berkata, siapa yang telah membantuku? Ya, di sini Milf Kuisi ini berujar kalau Feng tumbang, mereka tidak dapat melakukan apapun. Dan lalu saat-saat kritis tiba, muncullah seorang pria tua yang menyelamatkan dirimu. Pria tua itu pun memiliki rambut berwarna putih dan mengatakan kalau ia memiliki hubungan dengan dirimu. Dan beberapa orang juga berujar kalau mereka pernah melihat Pak Tua itu di Sea of Blood. Ya, di sini Feng pun juga berpikir kalau ia sepertinya pernah bertemu dengan seorang master tua. Tapi ya, untuk Bang Jack lupa siapa Pak Tua itu. Waduh. Dan di sini Feng pun juga tidak menduga kalau ternyata Pak Tua itu telah menyelamatkan dirinya dan juga Huang Fu Hoyu. Dan setelahnya, ternyata ada seseorang yang memanggilnya dan ternyata orang itu adalah Chu Yu. Ya, gadis ini yang udah lama hilang gak tahu kemana tiba-tiba muncul lagi. Yang membuat Feng pun bertanya, lah kok Iso ada di sini? Bukankah mereka semua ini seharusnya ada di wilayah timur? Ya, di sini Milf Kuisi pun sembari makan, Doi menjelaskan semuanya situasinya. Selain itu juga Doi berujar kalau Tantai Shu atau si Milf Putih telah pulih dan ia juga telah pergi. Dan sebelum ia pergi, Doi juga berujar kalau ia tidak bisa tinggal di tempat ini. Karena memang ia dan juga bocah Jiang yang udah almarhum itu, ia datang ke wilayah timur ini secara tidak sengaja. Dan ia juga mengatakan kalau dari sisi Holy Land seharusnya datang ke wilayah timur ini sungguh sangat sulit. Bahkan hal itu dapat dikatakan mustahil. Maka dari itu ia berujar kalau sepertinya tidak akan ada ancaman lagi dari Holy Land untuk wilayah timur. Dan untuk saudara-saudara keluarga Chu, mereka semua dibawa ke tempat ini oleh Nona Piao Mio dan tinggal di Misty Peak. Mereka akan tinggal di Misty Peak setelah rumah-rumah mereka dibangun oleh orang-orang dari Night Demon. Dan untuk sekte Night Demon sendiri, mereka telah dibangun ulang dan sekarang Night Demon telah menjadi sekte yang sangat normal. Bahkan dengan kehadiran Chu Feng sebagai master baru dari Night Demon, orang-orang juga yakin kalau Night Demon akan menjadi sekte yang lebih kuat lagi. Hei, mendengar itu membuat Feng pun bertanya, memangnya sudah berapa lama sih Aing tidur? Ya, antum udah tidur selama 3 bulan 16 hari. Bukankah artinya Heaven Patch akan segera terbuka? Ya, antum benar. Engkau bangun tepat waktu dan tidak perlu lagi menunggu lama. Dan di sini Milf Kuisi ini juga mengatakan kalau ada kabar baik lainnya. Dan melihat ekspresi dari Milf Kuisi yang begitu happy, Feng pun menduga kalau sepertinya ada hubungannya dengan Huang Fu Hoyu. Ya, kau benar, dasar bocah, ucap dari Milf Kuisi ini. Dan mendengar itu, Feng pun juga berujar kalau begitu apakah Huang Fu Hoyu telah mendapatkan ingatannya kembali? Ya. Tapi sebelum Feng banyak tanya lebih jauh lagi, tiba-tiba saja duar. Langit pun bergetar. Dan terjadilah suatu fenomena aneh yang berasal dari salah satu rumah yang ada di Misty Peak. Dan fenomena alam itu terjadi tepat di atas atap salah satu rumah. Dan Feng pun juga sadar kalau ini adalah ulah dari Ziling yang berhasil melepaskan racun yang selama ini mengikat level kultivasinya. Dan formasi itu terjadi sungguh sangat indah, di mana lonceng raksasa berwarna ungu kini menghiasi langit dan tiba-tiba saja lonceng itu pun menghilang bersama dengan itu juga. Muncullah Ziling dan tentu saja kemunculan Ziling langsung disambut bahagia oleh teman-temannya ini. Tapi bagi Ziling ketika ia melihat ada Chu Feng di dekatnya, Doi pun langsung terbang ke udara dan bertanya apakah Feng baik-baik saja. Ya, Aing baik-baik aja, Beb. Waduh. Dan di sini Feng pun juga mengucapkan selamat karena Ziling telah berhasil melepaskan racun yang mengikat tubuhnya itu. Ya, mengikatnya sejak orok. Tapi bagi Ziling yang lebih membahagiakan lagi adalah Chu Feng dapat kembali bangkit dari tidurnya. Hei, melihat lelakinya dipeluk erat oleh wanita lain membuat dua adik-beradik ini pun santuy aja. Padahal mereka berdua ini juga adalah ciwi-ciwi milik Chu Feng, terutama Surolah yang udah digembeng sama Feng, tapi dia baik-baik aja dan tidak cemburu. Dan untuk Ziling yang merasa semuanya udah clear dan semua juga udah baik-baik aja, ia mengatakan ingin mengadakan sebuah party.
Ya, di sini Feng dan juga aliansinya, mereka pun mengadakan sebuah party-partian. Di tempat ini juga, Feng pun melihat ada seseorang yang tidak asing bagi dirinya, yaitu ternyata Immortal pertama. Dan melihat ada Immortal pertama di tempat ini membuat Feng pun bertanya, lah, bagaimana kabar tentang Yanfei? Yaitu cucu dari Immortal pertama ini yang dijanjikan oleh Nona Piao Miao untuk dapat dibangkitkan kembali. Namun sayangnya, di sini Milf Kuisi ini berujar kalau sebenarnya tubuh Yanfei telah dihancurkan dan sulit untuk dapat mengembalikannya. Dan sebenarnya apa yang dikatakan oleh Nona Piao Miao adalah sebuah kebohongan. Karena dirinya sendiri, yaitu Nona Piao Miao ternyata tidak tahu bagaimana caranya agar dapat mengembalikan tubuhnya Yanfei. Karena memang sejatinya saat ini Nona Piao Miao ternyata ia hanya dapat mempertahankan kesadaran dari gadis montok Yanfei, tapi tidak dengan tubuh fisiknya. Yang membuat Feng pun yang mendengar itu ia tidak enak hati. Dan karena Doi sadar kalau Immortal pertama memiliki peran penting yang sungguh sangat besar atas suksesnya peperangan ini, membuat Feng kini menghampiri Immortal pertama dan meminta maaf tentang situasi yang sebenarnya terjadi. Ya, di sini Immortal pertama pun tidak mempermasalahkannya. Doi memang kecewa, tapi ya, kesadaran cucunya yang masih dapat bertahan ternyata udah cukup. Karena ia masih dapat berbicara dengan cucunya itu, walaupun nggak ada badannya. Dan di sini Feng pun juga berjanji ketika ia sudah mencapai Holy Land, Doi akan mencari informasi yang cukup berguna yang sekiranya dapat menggunakan atau membangkitkan kembali Yanfei. Dan tak lama setelahnya ada seseorang yang memanggil Chu Feng dari belakang. Dan orang itu adalah Huang Fu Hoyu yang telah bangkit kembali. Di sini Pato ini pun ingin berbicara empat mata dengan Chu Feng. Ya, melihat Pato itu di sini, Feng pun sungguh sangat senang dan kini mereka berdua pun pergi ke suatu tempat. Ya, di tempat ini Huang Fu Hoyu pun berujar kalau dulu saat pertama kali ia bertemu dengan Chu Feng, Chu Feng masih bayi. Dan karena kini Chu Feng telah dewasa, maka dari itu kini tugasku telah usai. Tapi di sini Feng pun juga tidak puas. Doi meminta agar Pak To itu pun menjelaskan semuanya sejak awal. Ya, di sini Pak To ini pun menceritakan tentang awal mulanya. Ya, awal mula cerita itu ketika sekte Burning Heaven ingin pergi menuju Heavenly Page. Di sini Huang Fu Hoyu pun sebagai pimpinan dari Burning Heaven, ia terlalu meremehkan tempat itu dan semua anggota Burning Heaven ternyata harus tewas kecuali dirinya. Mendengar itu, di sini Feng pun juga bertanya lebih jauh tentang apa yang terjadi, kenapa itu bisa terjadi, dan kenapa. Ya, di sini Pak Tua ini pun menjelaskan kalau leluhur dari Burning Heaven pernah melintasi lempengan batu rahasia yang ada di Heavenly Pitch. Ya, gitulah. Pak Tua ini juga menjelaskan ternyata di dalam sana cuma ada satu arah yang artinya terus maju atau mati jika ingin kembali. Pak Tua ini juga kembali menjelaskan kalau di dalam itu memiliki tempat atau ada beberapa tahapan. Dari tahapan pertama yang sungguh sangat sunyi dan juga senyap, setelahnya mereka akan terus berjalan hingga menuju tahap kedua, di mana di tempat itu penuh dengan makhluk-makhluk aneh yang memiliki jumlah yang sungguh sangat banyak dan yang pastinya mereka akan menghalangi jalan. Dan satu-satunya cara untuk dapat menghadapinya dengan cara terus maju tak gentar membela yang benar. Waduh. Tapi faktanya tidaklah semudah itu, karena memang menghilangkan rasa takut itu sungguh sangat sulit. Dan itu juga yang membuat satu persatu anggota dari Burning Heaven harus tewas di tempat itu. Dan itu juga berlaku kepada dirinya sendiri, yang membuatnya kini ia harus terlihat cukup sangat frustasi. Ya, saat itu. Tapi uniknya di tempat itu juga sungguh sangat horor. Tapi uniknya untuk dirinya pribadi, ia merasa kalau di tempat itu penuh dengan perasaan sangat suci. Dan di tempat itu juga aku bertemu dengan dirimu, ucap Pak Tua itu kepada Chu Feng. Mendengar cerita itu membuat Feng pun tambah penasaran lah. Dan ia juga bertanya apa yang ditemukan oleh Pak Tua itu selain dirinya di tempat itu. Ya, di tempat itu aku juga merasakan ada sesuatu yang sangat-sangat suci, yang sangat-sangat menakjubkan. Perasaan itu juga bukanlah perasaan yang berasal dari ketakutan murni, tapi lebih seperti ketakutan yang berasal dari dalam diri sendiri. Dan di tempat itu juga aku bertemu dengan seorang pria. Dan ketika aku bertemu dengan pria itu, saat itu kesadaranku juga mulai menghilang dan aku tidak dapat mengingat apa lagi tentang orang itu. Tapi yang pasti ketika aku melihat wajahmu, aku merasa kalau kau mirip sekali dengan orang itu. Mendengar itu tentu saja Egi berujar mungkin saja Pak Tua yang dimaksud itu adalah bapakmu. Tapi sayangnya Huang Fu Hoyu ternyata tidak dapat mengingatnya karena memang ingatannya juga udah mulai kacau. Di sini Egi juga meminta kepada Feng untuk segera bertanya lebih cepat karena Doi takut ini akan membuat atau membahayakan dari Pak Tua itu yang memang otaknya udah kacau lah dikit. Maka dari itu di sini Feng pun kembali bertanya tentang apa yang terjadi selanjutnya setelah ia bertemu dengan Pak Tua itu.
Ya sebenarnya aku malu untuk mengatakannya, tapi ya yang aku tahu ya dan yang aku lakukan, aku harus berlutut dan memohon belas kasihnya. Karena aku melihat orang itu seperti aku melihat seorang dewa. Dan orang itu juga mempercayakan seorang anak kecil kepada diriku dan meminta agar aku membawanya keluar dan menyerahkannya kepada keluarga Chu. Dan harus memberi nama Chu Feng, serta harus melindungi dirimu saat kau mulai tumbuh dewasa. Dan setelah aku menyetujui itu, aku tidak sadar lagi dan tiba-tiba saja aku telah ada di wilayah timur. Dan uniknya, walaupun orang itu tidak mengancamku sama sekali, aku tetap ketakutan yang membuatku lambat laun juga menjadi gila. Dan sebelum aku benar-benar gila, aku menyerahkanmu kepada keluarga Chu. Dan aku juga benar-benar terus mengawasimu hingga aku tidak dapat lagi mengendalikan diriku dan menjadi gila beneran. Namun sayangnya ketika Feng bertanya siapa nama orang itu, sayangnya di sini Patua itu pun tidak menjawabnya. Setelahnya Patua ini juga berterima kasih kepada Feng karena jika tidak bertemu dengan Feng, pasti aku udah mati saat itu juga. Patua ini juga berujar kalau ia tahu suatu saat Feng pasti akan pergi ke Holy Land. Dan untuk Feng sendiri yang memang akan pergi menuju Holy Land, Doi juga tahu kalau pergi ke tempat itu sungguh sangat berbahaya untuk orang-orang yang ada di sekitarannya. Maka dari itu, setelah pertemuan dengan Patua itu, di sini Feng pun pergi menemui teman-temannya. Dan beruntung para kroco-kroco beban ini mereka sadar diri kalau mereka tidak kuat dan mereka juga memutuskan untuk tidak ikut bersama Chu Feng menuju Holy Land. Dan itu juga berlaku untuk 3 ciwi-ciwinya ini. Ya, di sini agar Feng tidak merasa terbebani dan tidak merasa bersalah karena tidak mengajak mereka pergi ke Holy Land. Di sini mereka berujar kalau tingkat kultivasi mereka ini sangatlah lemah dan akan sangat sulit dan juga berbahaya untuk dapat masuk ke Holy Land. Jadi nanti ketika kami udah kuat, kami akan menyusulmu ke tempat itu. Sambut dari para ciwi-ciwi ini. Dan itu sungguh membuat Feng terharu dan ia juga merasa lega. Tapi sebelum Feng benar-benar berangkat ke Holy Land, mereka pun mengadakan suatu party pernikahan dari Milf Guis ini dan juga Huang Fu Hoyu. Dan untuk menjaga Misty Peak di sini, Nona Piao Miao ternyata ia menyerahkan itu semua kepada anak dan juga menantunya ini. Sedangkan untuk naik demon, mereka akan diurus oleh Patua Kui Chan Feng. Dan karena semua permasalahan yang ada di wilayah timur telah usai, maka kini Feng ia akan pergi menuju Holy Land. Dan selesai alur cerita dari Martial God di sini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, di part selanjutnya perjalanan Feng menuju Holy Land dan selanjutnya ya udahlah petualangan Feng di Holy Land dan berakhirlah di sini untuk petualangan Feng yang ada di wilayah timur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Next kita apoteosis harusnya. Bye.